Cara menghilangkan trauma saat ditinggal lagi sayang-sayangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya sobat. Jatuh cinta dengan seseorang bisa sangat mengasihkan dan mendebarkan. Tetapi bagi sebagian orang, hal itu juga bisa menakutkan. Untuk mempercayai seseorang sepenuhnya dengan hati bukanlah menjadi tugas yang mudah. Cinta bisa menjadi salah satu bagian kehidupan yang paling indah, tetapi juga bisa menakutkan. Sementara beberapa kekhawatiran itu normal, beberapa menganggap pikiran jatuh cinta itu menakutkan. Philophobia adalah trauma ketakutan akan cinta atau menjadi terhubung secara emosional dengan orang lain. Ini memiliki banyak ciri yang sama dengan fobia spesifik lainnya, terutama yang bersifat sosial yang akan berdampak kepada hidup kamu jika tidak dirawat. Nah sobat, maka itu simak videonya agar kamu mengetahui cara menghilangkan trauma akibat ditinggal lagi sayang-sayangnya. Pertama, mencoba rutinitas baru. Mencoba hal baru di dalam hidup akan membuat rasa trauma yang kamu alami akan hilang dengan sendirinya. Cobalah untuk pergi bersama teman-teman meski hanya sekedar nongkrong di kafe. Karena dengan adanya bantuan dari lingkungan, kamu akan merasa lebih baik dan sedikit demi sedikit rasa trauma itu akan hilang. Kedua, buat dunia baru untuk melupakan masa lalu. Hal ini sangat penting jika sebelumnya dunia kamu bertabrakan dengan orang yang telah membuat kamu patah hati. Kamu bisa membuat dunia kamu sendiri sembari memenuhi dengan hal-hal yang kamu suka. Ambil juga kesempatan ini untuk mencoba sesuatu yang baru yang bisa membuat kamu melupakan rasa sedih. Secara tidak langsung, kamu bisa menyegarkan kembali perasaan dan pikiran kamu dengan cara baru yang menyenangkan. Ketiga, curahkan melalui tulisan. Mencoba menceritakan kejadian yang dialami atau hal yang dirasakan melalui tulisan juga dapat menjadi metode yang efektif sebagai cara menghilangkan trauma. Cara ini dapat kamu coba apabila kamu merasa sungkan untuk bercerita kepada orang lain perihal perasaan yang mengganggu kamu. Awalnya kamu mungkin merasa tidak nyaman, namun seiring berjalannya waktu, kamu bisa merasa lebih rileks dalam menuangkan perasaan lewat tulisan. Menulis tidak hanya dapat digunakan sebagai media bercerita saja, tetapi juga sebagai tempat untuk mengeksplorasi pikiran dan perasaan terdalam terkait hal-hal traumatis yang pernah kamu alami. 4. Jujur dengan diri sendiri akan ketakutanmu. Tanyakan pada diri kamu mengapa kamu takut jatuh cinta dengan seseorang. Misalnya, pernahkah kamu terluka di masa lalu dan pikiran untuk jatuh cinta lagi membuat kamu khawatir karena apa yang telah kamu alami sebelumnya? Apakah kamu seseorang yang cenderung menjaga jarak dan tidak ingin terbuka? Apakah kamu takut benar-benar membiarkan diri kamu jatuh cinta pada seseorang karena kamu merasa tidak nyaman berada di dekat orang lain? Kita cenderung percaya bahwa semakin kita peduli, semakin kita bisa terluka. Cara kita terluka dalam hubungan sebelumnya mulai dari masa kanak-kanak kita. Saatnya bertanya pada diri sendiri. Ajukan pertanyaan sulit untuk mengetahui akar mengapa kamu mencegah diri kamu untuk jatuh cinta. Kemudian kamu dapat mengambil langkah untuk melewati rintangan yang menghalangi kamu untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan orang lain. Kelima, mencoba tersenyum. Merasa sedih merupakan respon alami terhadap perpisahan dan akan menurun seiring waktu. Namun jika ingin meningkatkan kebahagiaan, cobalah untuk tersenyum. Mencoba tersenyum dapat mengirimkan sinyal ke otak bahwa kamu merasa bahagia. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan suasana hati sehingga merasa lebih baik.
Keenam, melakukan hal yang disenangi. Setelah ditinggal kekasih, kamu mungkin lebih banyak memiliki waktu luang daripada sebelumnya. Cobalah gunakan waktu tersebut untuk melakukan hal yang kamu senangi, seperti membaca buku, berkebun, merajut, menonton film, atau berlibur. Ini dapat membantu mengatasi kegalauan yang kamu rasakan. Ketujuh, berhenti mengecek media sosialnya. Tak kalah penting, kamu perlu berhenti memantau kehidupan mantan. Jika benar-benar ingin move on, hindari godaan untuk kembali menghubunginya lewat chat maupun mengecek media sosialnya. Karena ini tidak akan membantu kamu melupakan. Kamu justru akan terus-terusan merasa sakit dan memikirkan hal yang sudah lalu. Padahal ini tidak akan mengembalikan mereka ke sisi kamu. Daripada stuck karena orang yang sudah pergi, lebih baik kamu beristirahat sebentar dari media sosial atau memblokir profilnya untuk sementara waktu bila perlu, agar tidak semakin merasa terbebani. Kedelapan, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selain itu, kamu bisa menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas lain untuk bisa move on. Kamu perlu melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menghibur, seperti menyibukkan diri di tempat kerja, mencoba hobi baru, berolahraga, melakukan kegiatan sosial, maupun bercerita dengan orang-orang terdekat. Apapun yang pilihannya, pastikan kamu bisa setidaknya mengalihkan pikiran dan mengeluarkan perasaan yang mengganjal di hati. Kamu tidak langsung menghilangkan rasa sakit, setidaknya hal-hal ini diharapkan bisa membuat kamu merasa lebih baik.